Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Lowongan Kesehatan, channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Pada video kali ini kita akan membagikan informasi lowongan mengenai penerimaan pegawai PLUD non PNS RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2022. Dan di sini ada banyak sekali lowongan yang dibuka oleh rumah sakit ini. Jadi istilahnya RSUD Kabupaten Sidoarjo ini membuka untuk informasi lowongan besar-besaran ya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin mengetahui apa saja sih lowongannya dan gimana sih cara daftarnya, oke guys, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya dan share ke teman-temannya kali aja ada teman-temannya yang membutuhkan. Oke, kita akan langsung masuk aja ke informasi lowongannya. Nah, untuk informasi lowongannya ini silahkan teman-teman bisa masuk ke websitenya di recruitment.rsudsidoarjo.co.id /rekrutmen ya. Nanti teman-teman silahkan teman-teman bisa mengklik saja link di deskripsi video ini. Kita udah menyediakan untuk link pendaftarannya atau link masuk ke websitenya ya. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman juga bisa langsung masuk ke dalam di sini untuk informasinya di Instagram dari RSUD Sidoarjo, di RSUD SDA ini udah diupload ya, ini dari kemarin tanggal 9 sampai tanggal 16 Mei 2022. Dan kita ya, ini juga ada informasi linknya ya, tapi kita juga memberikan link di deskripsi. Dan di sini untuk informasi lowongannya kita akan membahas satu-satu ya. Nanti teman-teman akan masuk ke linknya seperti ini ya. Nah, untuk linknya sendiri ini sudah ada pendaftaran dan seleksi administrasi, dan untuk pendaftarannya dimulai dari tanggal 9 Mei ya 2022 jam 13 sampai dengan 16 Mei 2022 jam 23.59. Dan silakan teman-teman untuk membaca terlebih dahulu informasi dan pengumuman secara lengkap sebelum teman-teman melakukan pendaftaran. Nah, untuk informasi pendaftaran ini bisa teman-teman lihat ya, ada pendaftaran, kemudian ada login, kemudian ada informasi dan pengumuman. Ini untuk informasi dan pengumuman, teman-teman bisa klik saja di sini ya untuk mengetahui terlebih dahulu lowongan apa saja yang dibuka. Dan di sini sudah ada pengumuman rekrutmen RSUD Sidoarjo 2022, dan di ini juga sudah ada surat lamaran, kemudian surat daftar riwayat hidup dan contoh surat pernyataan. Jadi teman-teman tidak usah membuat format sendiri. Dan di sini untuk teman-teman tinggal klik saja untuk mendownload ya, nih lamaran dan lain-lain. Dan untuk pengumumannya tinggal teman-teman klik saja yang di pengumuman yang di sini ya, di atas. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan di sini akan muncul untuk beberapa lowongan di RSUD BLUD ya, RSUD Sidoarjo. Dan ini untuk pengantar, ini bisa teman-teman lihat secara langsung ya. Ini ada beberapa formasi banyak sekali dan kita akan bahas satu per satu. Dan ini ada informasi lowongannya sendiri, ada yang untuk formasi yang PNS dan non PNS ya. Jadi kita akan membahas satu-satu. Nah, di sini untuk formasi BLUD sendiri ini yang pertama ada formasi khusus. Jadi ada formasi tenaga kesehatan khusus dan lain-lain. Jadi untuk khusus ini yaitu seperti yang pertama ada perawat anestesi, kemudian perawat instrumen, dan perawat hemodialisa tentunya dengan sertifikat pelatihan khusus ya. Dan ini untuk persyaratannya sendiri ini bisa teman-teman lihat ya, satu perawatan nurse ya, D3 keperawatan usia maksimal 40 tahun, memiliki pengalaman bekerja di bidangnya dan memiliki sertifikat pelatihan dasar. Ini sama ya semua untuk persyaratannya, akan tetapi di sini memiliki sertifikat khusus ya, ini bisa teman-teman lihat. Dan yang dibutuhkan ini untuk perawat anestesi 3, kemudian perawat instrumen ada 4, kemudian di sini ada perawat hemodialisa yang S1 3 dan D3 ini 2 ya. Ini untuk persyaratannya sama, jadi teman-teman bisa langsung saja membaca. Dan untuk formasi khusus ini ada banyak sekali lowongan dan hampir semua ada ya. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk mendaftarnya. Dan di ini kita akan membahas yang pertama ada tenaga kesehatan. Dan buat teman-teman semua jangan lupa ya untuk mengetahui ini kodenya ya. Dan di sini untuk yang pertama kita akan membahas yang perawat ini ya. Perawat yaitu di ini formasi perawat lulusannya S1 keperawatan dan D3 keperawatan. Ini banyak sekali ya teman-teman semua yang dibuka oleh rumah sakit ini ya, BLUD ini. Yang untuk perawat S1 ini 18 dan D3 ini ada 42 orang. Kemudian ada
ada bidan yang dibutuhkan ini 5 orang ya, D3 kebidanan. Kemudian ada apoteker S1 farmasi apoteker ya banyak 5 orang. Kemudian asisten apoteker D3 farmasi sebanyak 18 orang ya, jadi banyak sekali. Kemudian ada nutrisionis S1 gizi atau RT ya, registrasi Tizen. Nah ini di Tizen sebanyak 4 orang yang S1 gizi ya. Kemudian D4 gizi ada 1 orang. Kemudian selanjutnya ada Pranata Laboratorium Kesehatan. Ini untuk analis kesehatan yaitu D3 analis ya. Ini 5 orang. Kemudian ada radiografer, ini ada D4 radiologi ini sebanyak 1 orang, dan D3 radiologi ada 3 orang. Kemudian radioterapis ini juga ada ya buat teman-teman semua yang radiografer, cuman untuk kodenya dan mungkin posisinya berbeda. Ini ada D3 radiologi pemindahan radioterapi 2 orang, dan syaratnya ini bisa teman-teman lihat ya, D3 teknik radiognostik dan radioterapi memiliki sertifikat pelatihan radioterapi. Kemudian selanjutnya ada teknisi elektromedik, ini persyaratannya bisa teman-teman lihat ya, yang dibutuhkannya 1 orang. Kemudian di sini ada teknisi transfusi darah. Jadi dari kemarin teman-teman yang menanyakan mengenai teknisi transfusi darah ini bisa dicoba ya. Lulusannya D3 teknisi transfusi darah yaitu sebanyak 4 orang. Kemudian okupasi terapi D3 okupasi terapi sebanyak 1 orang. Kemudian ada fisikawan medis 1 fisika atau diklat profesi fisikawan sebanyak 2 orang. Kemudian ada sanitarian ini ke D3 kesehatan lingkungan khusus ya, laki-laki sebanyak 2 orang. Dan ini ada prakam medis. Untuk prakam medis ini yang dibutuhkan yang D4 1 orang dan D3 rekam medis. Dan ini untuk tenaga non kesehatan juga ada, ini bisa teman-teman lihat ya, yang dibutuhkan cuma sedikit ya. Ada analis hukum, kemudian ada psikolog klinik, kemudian analis kepegawaian, kemudian analis perencanaan anggaran, Pranata diklat, kemudian pengolahan data ya. Ini ada 2 orang yang S1 kesehatan masyarakat ya. Mungkin teman-teman yang menanyakan juga pengolahan data, pengadministrasi pelatihan, pengolahan pelayanan kesehatan, verifikasi medis ya. Ini ada banyak sekali yang buat teman-teman kesehatan masyarakat. Kemudian penguji kesehatan dan keselamatan kerja, Pranata komputer, arsiparis, kemudian pengadministrasian keuangan, kemudian ada pengolah keuangan, pengadministrasian umum, pemeliharaan bangunan, teknisi air, teknisi listrik jaringan. Kemudian ini banyak sekali ya teman-teman, ada Pranata dan lain-lain. Ini untuk lulusan yang SMA atau SMK sederajat ini bisa teman-teman lihat ya, apalagi di pengadministrasian umum ini bisa teman-teman lihat sebanyak 13 orang. Ini buat teman-teman bisa dicoba ya yang lulusan SMA atau SMK ya. Nah untuk selanjutnya ini banyak sekali yang dibuka ya, ini bisa teman-teman nanti lihat saja. Kemudian untuk persyaratan umum sendiri ini ada, teman-teman bisa lihat ya, seperti biasa jika teman-teman mau mendaftar ada WNI, kemudian SKCK dan yang lain-lain. Ini bisa teman-teman lihat ya. Kemudian untuk persyaratan khususnya sendiri ini teman-teman bisa langsung masuk saja ke websitenya dan download. Kemudian ada persyaratan khusus yaitu ada ijazah, IPK, usia, ini bisa teman-teman lihat juga, jenis kelamin, tinggi badan, dan kemudian vaksinasi COVID, teman-teman harus memiliki sertifikat vaksin ya. Ini bisa. Kemudian persyaratan lain ya, khusus tenaga perawat ini wajib memiliki STR dan yang lain-lainnya. Kemudian ada formasi khusus perawat juga, kemudian tenaga bidan dan lain-lainnya. Ini bisa teman-teman langsung saja membaca, dan jalan daftarnya seperti ini guys. Jadi teman-teman silahkan melakukan pendaftaran secara online melalui website dari RSUD Sidoarjo ya. Nanti kita akan membahas. Kemudian ini silahkan teman-teman bisa lihat ya, daftar riwayat hidup dan lain-lain. Silakan ini bisa teman-teman persiapkan karena banyak sekali yang dicantumkan. Kemudian ada tahapan seleksi penerima BLUD, verifikasi berkas, kemudian ketentuan lain-lain. Ini bisa teman-teman langsung saja membacanya. Ini ada berkas-berkas yang harus teman-teman masukkan, ada merah ya, amplopnya ya, merah, kuning dan hijau. Silakan teman-teman baca secara teliti terlebih dahulu, dan di sini kita akan membahas mengenai gimana sih cara daftarnya ya teman-teman semua. Dan untuk pendaftaran sendiri ini teman-teman bisa langsung masuk saja ke home, kemudian nanti pilih yang pendaftaran terlebih dahulu, ini yang login ya, jika teman-teman belum memiliki email. Nah di sini silakan teman-teman bisa memasukkan nomor KTP, email, password dan konfirmasi password, kemudian registrasi ya. Jika sudah, kemudian silahkan teman-teman langsung login saja. Dan di sini silakan teman-teman memasukkan nomor KTP dan nomor password, dan
kemudian login ya, nanti otomatis akan ada file-file cara pendaftarannya, dan teman-teman tinggal ikuti saja. Ini nanti seperti ini ada file, nah nanti seperti ini ya. Nah teman-teman masuk ke websitenya, kemudian nanti masukkan password dan yang lain-lain, email, KTP ya, dan kemudian nanti akan masuk ke website dari RSUD Kabupaten Sidoarjo seperti ini, dan login ya. Nanti otomatis akan ada tahapan yang seperti ini ya, ada pengisian biodata, kemudian ada pendidikan, silahkan teman-teman isi ya, pendidikan dan formasi, kemudian ada konfirmasi, kemudian ada berkas dan lain-lain seperti ini ya. Ini biodatanya, silahkan teman-teman isi seperti ini. Kemudian ini ada pendidikan ya, tabel pendidikan, masukkan, dan setelah selesai tinggal teman-teman simpan dan lanjutkan, kemudian konfirmasi, dan nanti muncul, silahkan teman-teman di berkas, silahkan teman-teman bisa upload berkas teman-teman di sini ya, dan otomatis teman-teman akan mendapatkan kartu peserta yang seperti ini, dan nanti ada tulisan cetak bawahnya ya, tinggal teman-teman cetak saja untuk kartunya, dan nanti teman-teman tinggal menunggu untuk tes selanjutnya. Nah mungkin ya cukup sekian saja ya untuk informasi mengenai lowongan di RSUD Kabupaten Sidoarjo, dan ini ada banyak sekali lowongan, jadi silakan teman-teman share ke teman-temannya, kali aja ada posisi yang dibutuhkan, karena memang banyak sekali posisi yang di sini yang dibutuhkan. Dan mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info dari kita lowongan kesehatan, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video. Bye bye.